kesehatan dan karunia waktu luang yang Allah berikan kepada kita, ya, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi katakan, salawatullah wa salamu alaihi, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ya, dua nikmat yang mana kebanyakan manusia lalai, ya, kebanyakan manusia sering terluputkan, karena ini adalah senjatanya syaitan untuk membuat kita lalai terhadap dua nikmat ini. Yang pertama adalah nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, ya. Terkadang di saat kita sehat, di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan fisik yang kuat untuk kita, ada kegiatan ilmiah, kita kadang malas untuk melangkahkan kaki ke majelis-majelis ilmiah tersebut. Terkadang ketika muadzin mengumandangkan adzan, mengajak kita untuk melaksanakan sholat fardu, kaki dan raga ini juga bermalas-malasan terkadang untuk melangkahkan kaki ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang bagi kita mungkin yang masih memiliki orang tua, enggan sekali untuk bersilaturahmi, melangkahkan kaki ke rumah orang tua kita. Padahal kita tahu al-um awsatu abwabil jannah, ibu adalah pintu terdekat untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas lagi sehat kita susah ke sana, pas lagi sakit baru rasa itu ada. Tapi ingat, orang kalau sudah sakit pasti ingat Allah. Yang bahaya udahlah sakit, enggak ingat juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa melakukan kunjungan ke orang tua. Pas lagi padat-padatnya ada taklim di masjid A, di tempat B, di lokasi-lokasi yang diadakan kajian ilmiah di dalamnya, kita nggak bisa datang. Tapi pas ada waktu luang, enggan juga datang, dengan alasan waktunya saya mengerjakan sesuatu yang harus saya kerjakan untuk mencari rezeki Allah dan yang lainnya. Padahal kita tahu Pak, majelis ta'lim adalah majelis yang rezeki Allah turun di dalamnya, Pak. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi ta'ala malaikatun yatufuna fit turki yaltamisuna ahla dhikra, fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla yatanadaw halummu ila hajatikum wa huwa a'lam ma yaqulu ibadi, qala yaquluna yusabbihuna wa yukabbiruna wa yahmaduna wa yumajjiduna. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak malaikat, ya, yang mana para malaikat ini yatufuna fi turki yaltamisuna ahla dzikra. Ya, para malaikat ini mengelilingi hamba-hamba Allah yang sedang menuntut ilmu. Kira-kira kita sekarang sedang apa, bapak-bapak, ibu-ibu, tulabul ilmi, talibat ilmi, sedang menuntut ilmu. Jadi para malaikat sedang mengelilingi kita. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ciptakan dari apa? Satu, dari cahaya. Apa bahasa Arab cahaya? Nur. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Dan satu-satunya makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah adalah para malaikat. Ketika hamba-hamba Allah di sebuah tempat menghadiri sebuah kajian, menuntut ilmu,
malaikat pun turun dari langit mengelilingi kita. Ya. Dan para malaikat ini mengatakan, mintalah apa yang kalian mau dari kebutuhan kalian. Tentunya kita butuh pertolongan Allah selama kita hidup di dunia, dicukupkan hajat kita, dimudahkan urusan kita, dijauhi kita dari orang-orang yang hasad, dari orang-orang yang tidak suka kepada kita, dari penyakit ain, dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Ini adalah sebuah kebutuhan yang kita butuhkan di dunia, dan kita juga butuh taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala agar bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya rahmat dan taufik tersebut tidak mungkin bisa kita dapatkan kecuali apabila kita bermajlis ilmu. Karena tanpa ilmu tidak mungkin kita bisa beribadah dengan benar, dan tanpa ibadah tidak mungkin kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena rahimnya Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan ketika kita menuntut ilmu, mempelajari ilmu, sehingga ibadah kita berdasarkan ilmu. Kita menyisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani tentunya yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan disebutkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, selain mereka yang Allah marah pada mereka. Maghdub berasal dari kata ghadaba, yaghdab, maghdubun. Allah marah sama mereka. Kenapa? Berapa banyak nabi, berapa banyak rasul yang Allah utus untuk orang-orang Yahudi, semuanya mereka bunuh, semuanya mereka musnahkan, berusaha untuk mereka hancurkan. Ya, Allah marah kepada mereka. Orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang cerdas. Kita bisa lihat bagaimana kemajuan besar Israel, isinya adalah orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang yang intelektual, sudah dikenal dari zaman dahulu, orang-orang cerdas, orang-orang yang pintar bernegosiasi, orang-orang yang pintar untuk berdiplomasi, orang-orang Yahudi. Ya, tentunya orang-orang Islam tak kalah cerdas dari mereka, karena kita telah hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah agar istiqomah di dalam al-haq yang Allah marah sama mereka. Mereka adalah orang yang berilmu dan tidak mau mengamalkan ilmunya. Jadi jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi. Ya, kita sudah tahu ini haram, ini tidak diizinkan oleh agama, ini tidak diperbolehkan oleh Islam, maka tinggalkan. Jangan mencari celah bagaimana yang haram ini bisa menjadi halal. Jangan mencari celah bagaimana yang tidak boleh ini bisa diperbolehkan. Ya, kenapa? Karena semuanya sudah ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang sesuatu dari Allah dan Rasul, maka terima. Bukankah Islam adalah istislam? Ya, menyerahkan segalanya kepada Allah. Al-Fatihah. Apa itu ad-dallun? Ad-dallun adalah orang-orang yang tidak berilmu namun beramal. Dikembalikan Yahudi. Yahudi berilmu tapi nggak mau beramal. Nasrani ad-dallun, mereka tidak punya ilmu tapi masya Allah rajin betul beramal. Rajin betul beramal. Inilah mereka. Islam ada di antara kedua ini. Berilmu. Fayahufunahum bi ajnihatihim ila as-sama'id dunya. Para malaikat mengembangkan sayapnya, yang mana sayap malaikat apabila satu dikembangkan oleh mereka menutupi sepertiga dunia. Ya, fayas'aluhum rabbuhum. Para malaikat tadi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa a'lam, padahal Allah sudah tahu apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi Pak, ketika kita bermajlis doa, minta apa yang kita butuhkan. Kita sedang dekat-dekatnya dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga tahu sebenarnya kita sedang apa. Karena Allah Sami'un Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, ma yaqulu 'abdi
apa yang dikatakan oleh hambaku, apa yang diminta oleh hambaku. Allah berkata kepada malaikat yang sedang berkeliling atau mengelilingi kita semua yang ada di majlis ilmu ini. Qala yaqulun, malaikat mengatakan, hamba-hambamu mengatakan, ya Allah, yusabbihuna wa yukabbiruna, ya, mereka bertasbih kepada, ya, mereka mengagungkan, mereka memuji, ya. Fayaqulu hal ra'aun, Allah bertanya kepada mereka, hamba-hambaku yang sedang memujiku di dunia, yang sedang mengagungkanku di majelis ta'lim, apakah mereka pernah melihatku? Malaikat mengatakan, la wallahi bara'auka, ya Allah, tidak, mereka tidak pernah melihat, mereka belum pernah melihat. Ya, fayaqulu kaifa ra'auni, Allah mengatakan kepada malaikat, bagaimana kalau seandainya hamba-hambaku yang sedang menuntut ilmu di majelis ilmu melihatku? Ya, fayaqulun, para malaikat mengatakan, lau ra'auka kanu asyaddu laka ibadah, lau ra'auka kanu asyaddu laka ibadah. Kalau seandainya hamba-hambamu yang sedang menuntut ilmu tadi melihatmu, ya Allah, pastilah mereka menjadi orang yang paling rajin beribadah, paling rajin beribadah. Misalkan kita melihat Allah, kita sudah tahu kenikmatan melihat Allah, karena kenikmatan yang paling nikmat adalah ketika seorang hamba melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena Nabi Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah untuk melihat wajah Allah. Apa yang terjadi, Pak? Bisa. Ya. Nabi Musa alaihissalam, kita tahu kekuatannya Nabi Musa alaihissalam, pernah diceritakan dalam sebuah sejarah ketika memukul seorang masuk meninggal. Ya. Itu saja melihat wajah Allah langsung pingsan. Dikatakan oleh para malaikat, kalau seandainya hamba Allah yang sedang menuntut ilmu di majelis ilmu di dunia melihat wajahmu, ya Allah, pasti mereka adalah orang yang paling rajin beribadah, paling rajin beribadah. Tidak sempat lagi pergi ke mall, itu Pak. Tidak sempat lagi belanja ke pasar, ibadah saja. Kenapa? Melihat Allah ternyata sangat bahagia. Ya. Wa asyadda laka tabjida, ya, dan mereka akan menjadi orang yang paling sering mengagungkan. Wa aktsaru laka tasbiha, dan orang yang paling sering memuji. Ila akhiri hadis. Intinya apa, di dunia ini ketika kita berada di majelis ilmu, malaikat sedang berada di sisi kita, maka mintalah apa yang kita minta, mintalah apa yang kita inginkan dari kebaikan dunia, dan jangan lupa minta surga Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sebaik-baiknya doa seorang hamba adalah doa agar dimintakan atau diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat, tulabul ilmi wa talibatul ilmi pesantren Abu Hurairah atau perabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat ini dari zaman kejahilan, zaman yang tidak mengerti bagaimana salat, zaman yang penuh dengan kezaliman, hingga zaman di mana yang kita bisa merasakan indahnya ukhuwah Islamiyah, ilmu tersebar di mana-mana, akses untuk mempelajari sholat bisa kita dapatkan lewat apapun, ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah untuk dapat mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, di dalam bermanhaj, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam keadaan al-haq, beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini dengan memohon kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan menceritakan beberapa kisah
tentang orang-orang terdahulu. Mudah-mudahan bisa menjadi ibrah untuk kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah ibrah wahai orang-orang yang diberikan akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrah ini adalah sebuah pelajaran penting yang tidak ada di kelas, tidak ada di buku-buku fikih, tidak ada di buku-buku akidah. Ya, ini ibrah kita dapatkan dari sebuah perjalanan seorang hamba yang penuh dosa, namun akhirnya diberikan hidayah dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dari sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna salasatan min Bani Israil." Ada 3 orang pemuda dari kalangan Bani Israel. Yang pertama adalah Abros, yang kedua adalah Aqra, yang ketiga adalah A'ma. Nanti akan Anda jelaskan apa itu Abros, apa itu Aqra, apa itu A'ma. Tapi yang pasti Abros, Aqra, dan A'ma adalah sebuah penyakit yang orang jijik kalau berada di sisi kita. Ya, artinya dijauhi oleh manusia. Fa'aradallahu an yubtaliyahum. Allah ingin menguji mereka. Faba'atha ilaihim malakan fa'atal abrasu faqala. Allah Subhanahu wa taala pun mengutus seorang malaikat, berubah menjadi seorang manusia. Fa'atal abrasu, fa'ata al abrasa, maka malaikat ini pun mendatangi si Abros. Faqala, malaikat mengatakan kepada si Abros ini, ayu syai'in ahabbu ilaika. Apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan? Qala, si Abros ini mengatakan, launun hasanun wa jildun hasan. Aku ingin memiliki warna yang bagus dan kulit yang bagus. Berarti Abros ini adalah penyakitku, kulit, Pak. Kalau bahasa Sumatera Utaranya apa? Korengan ya. Kayak bisul, bernanah, artinya sangat tidak enak untuk dilihat. Berbau yang kurang enak juga. Ya. Ketika kita dekat sama mereka, maka kita pun merasa jijik, ilfil, melihat orang apa penyakitnya. Ya, sehingga dijauhi oleh manusia. Ya, akan Anda bahas, akan Anda bacakan hadisnya. Wa yadhhabu anni alladhi qadarani nasu bihi. Ya. Aku ingin penyakit ini dihilangkan dariku, yang mana manusia menjauhiku karena penyakitku ini. Kata si Abros ini kepada orang atau malaikat yang menyamar menjadi orang biasa ini. Qala famasahahu fadhahaba anhu qadruhu. Fadhahaba anhu qadruhu, ya. Kemudian malaikat tadi pun mengusap badan si Abros tadi dan langsung sehat. Fa'utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Dengan seketika kulitnya pun menjadi bagus, warna kulitnya pun menjadi bagus. Kelihatan tampak. Ya. Kalau kemudian malaikat tadi pun mengatakan kembali, bertanya kepada si Abros yang sudah sehat ini, fa'ayyul mali ahabbu ilaika. Kira-kira harta yang paling kau ingin punya itu apa sih? Kau mau punya harta apa? Si Abros itu mengatakan, qala al-ibidu. Aku mau unta. Sya'run hasanun, ya. Aku kepingin rambutku ini indah, kepalaku ini bagus. Jadi si Aqra ini adalah sebuah penyakit yang ada di kepala kita. Ya. Kudis dan semisal apa kalau di kepala sini? Ya, borokan ya, kurang lebih begitu. Waliyadzubillah min hadal marad. Kita berikan kepada Allah dari penyakit ini. Ya.
wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nasu bihi, ya, yang mana penyakit Aqra itu membuat manusia menjauhiku, kata si Aqra ini. Kemudian famasahahu fadhahaba anhu. Kemudian malaikat tadi pun memegang kepalanya, mendoakan kesembuhan, akhirnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala seketika itu. Ya. Fa'utiya sya'ran hasanan. Kemudian si Aqra ini diberikan rambut yang bagus. Masyaallah. Ya, ini cita-citanya para tulab dan thalibat, punya rambut bagus, ya. Saya Sya'ban, ya. Masyaallah. Jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rambut yang bagus. Rambut yang bagus sehingga kelihatan tampan, ya. Tidak cukup sampai di situ, apa yang diberikan kepada Abras ditawarkan juga oleh malaikat kepada si Aqra, ya. Faqala ayyul mali ahabbu ilaika. Kira-kira setelah engkau diberikan rambut yang bagus, apa yang engkau ingin punya dari sebuah harta? Engkau ingin memiliki apa? Kemudian si Aqra mengatakan, ini peternakan sapi yang besar. Ya, qala barakallahu laka fiha. Kemudian malaikat pun mendoakan semoga Allah berkahi apa yang Allah berikan kepada saat. Begitu juga setelah datang ke Abras dan Aqra, malaikat al-a'ma mendatangi al-a'ma. Apa itu a'ma? Akan kita baca. Faqala, malaikat mengatakan kepada si A'ma, ayyu syai'in ahabbu ilaika? Wahai A'ma, apa yang kau inginkan saat ini? Ya, apa yang kau inginkan saat ini? Si A'ma mengatakan, qala an yaruddallahu ilayya basari fa absaru bihi nasu. Aku ingin Allah mengembalikan penglihatan agar aku bisa melihat manusia sebagaimana manusia bisa melihat manusia yang lain. Famasahahu faradallahu ilaihi basarahu. Kemudian malaikat pun mengusap matanya, lalu Allah kembalikan penglihatannya. Ya, qala. Kemudian malaikat bertanya kembali seperti pertanyaan untuk si Abras dan si Aqra. Fa ayyul mali ahabbu ilaika? Engkau ingin memiliki harta apa kira-kira? Beliau mengatakan al-ghanam, aku ingin kambing, ya. Fa'utiya syatan walidan fa'antajja hadani walada, ya. Kemudian Allah memberikan kambing yang hamil, kemudian berkembang biak dan bayi, jadilah dia juragan kambing, ya. Kemudian malaikat tadi pun mengatakan kepada si Abras, si Aqra dan si A'ma, fahadha wadin lil ibl, fahadha wadin lil baqar, fahadha wadin lil ghanam. Ini ada lembah yang hijau atau savana kalau kita sebut untuk engkau bisa mengembala unta, ini juga untuk mengembala sapi, dan ini untuk mengembala kambing. Melihat bagaimana Allah sembuhkan dari penyakit ini. Allah berikan rezeki yang begitu banyak pada saat itu juga. Bayangkan, kalau tidak kuat-kuat iman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Misalkan kita tiba-tiba diberikan rezeki sekian, kesehatan sekian, di saat atau dua yang sama. Kalau tidak pintar-pintar mengelola hati, nggak tahu bahwasanya perkara ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita orang yang tersungkur, terjatuh ke dalam ujian yang syaitan sedang berusaha menggoda kita ini. Ya. Seperti yang terjadi dalam kisah, kita lanjutkan kisah. Ya. Kemudian tidak berapa lama atal malaikat yang sebelumnya pernah datang ketika mereka dalam keadaan sakit datang kembali. Ya. Atal abrasu fi suratihi wa hayatihi. Malaikat tadi pun datang dengan wajah yang sama, dengan keadaan yang sama kepada si Abras. Yang mana si Abras sudah memiliki kulit yang bagus. Ya. Faqala, malaikat mengatakan kepada si Abras, ana rajulun miskin,
saya ini orang yang miskin, gak punya apa-apa, kata si Abras. Qad inqata'at bi al-hibal fis sabr. Perbekalanku sudah habis. Aku gak punya apa-apa lagi, kata si malaikat kepada mantan si Abras. Fala balagul lil-yawm illa billahi summa bika. Aku gak punya perbekalan sedikit pun kecuali apa yang aku harapkan dari Allah dan aku harapkan dari wahai Abras. Ya. As'aluka billahi a'taka al-lawn al-hasan wal jild al-hasan wal mal. Ya. Aku meminta kepadamu, ya. Dan aku memohon kepadamu dan kepada orang atau kepada zat yang telah memberikan kepadamu warna kulit yang bagus dan kulit yang bagus, dan zat yang telah memberikan kepadamu harta yang banyak. Dari kalangan Bani Israel, yang Bani Israel adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW di luar Bani Israel, mereka sudah tahu dan mereka benci karena mereka kepingin Nabi terakhir dan Rasul terakhir itu dari kalangan mereka. Namun Allah punya takdir lain. Nabi dan Rasul terakhir dari kalangan bangsa Arab, bangsa yang punya pendirian hidup, bangsa yang tidak pernah mau diinjak. Ada sebuah potongan video sebelum kita lanjut ke kisah Abras, Aqra dan Ahmad ini. Ketika itu Vladimir Putin sedang berkunjung ke Saudi Arabia. Vladimir Putin mengatakan di Qasr, di istana kerajaan, bahwasannya Rusia adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Saudi. Saat itu Waliul Ahad putra mahkota Muhammad bin Salman hafizahumullah wa ra'ah mengatakan, stop. Penerjemah, terjemahkan ke dalam bahasa Rusia dengan benar. Katakan kepada beliau, kami adalah negara yang tidak pernah dijajah. Kami adalah negara yang tidak pernah dijajah. Kami berdiri dari nenek moyang kami. Kami berperang dengan pedang untuk menguasai Jazirah Arab, dan hingga detik ini kami belum pernah dijajah oleh satu negara pun. Yang bagaimana harga diri di bangsa mereka nggak ingin diinjak. Mereka nggak ingin diinjak. Itu adalah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Muhammad di Saudi Arabia, karena harga diri tadi. Ketika mereka sudah berada di atas al-haq, kilauan pedang, ya, bagi mereka adalah sebuah kenikmatan. Yang bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala sangat haus dengan kilauan pedang, karena mereka tahu ketika mereka menang, mereka akan mendapatkan kehormatan di dunia dan mendapatkan pahala. Ketika mereka wafat, Allah masukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kembali kepada Abras, Aqra dan Ahmad ini. Ini adalah sebuah kisah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diriwayatkan langsung oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan penamaan sekolah kita ini Abu Hurairah, filosofinya adalah agar anak-anak kita walaupun singkat berada di Abu Hurairah ini bisa mendapatkan ilmu sebagaimana Abu Hurairah mendapatkan ilmu dengan 4 tahun bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu masuk Islamnya Abu Hurairah kalau anda salah 4 tahun sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Abu Hurairah berhasil meriwayatkan 5.000 sekian hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat terbanyak. Bahkan istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha saja kalah dalam periwayatan hadis dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala. Mudah-mudahan ini filosofinya. Tapi anda nggak tahu juga benar apa ini dari Anas. Benar. Ya, mudah-mudahan ini amal dunia kita tidak tahu. Kita tahu sebuah ibadah akan mulia, akan besar, akan berkembang sesuai dengan niatnya. Yang mudah-mudahan niat penamaan ini adalah seperti sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis yang baru kita baca adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, tulab dan talibat, a'azzanallahu wa iyyakum. Ini kisah pertama. Ini kisah pertama yang mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari ini. Ya, kapanpun keadaan kita, bagaimanapun bentuk yang kita dapatkan dari sebuah ujian, karena kita tahu rezeki, waktu sehat, waktu luang, ini semua adalah ujian.
Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ajaban li amrin mukmin. Ya. Sungguh mengherankan perkara seorang mukmin. Idza asabat syarra syakar. Kalau diberikan kelapangan rezeki dia bersyukur, Pak. Makin banyak rezekinya makin giat bersedekah. Makin banyak rezekinya makin giat berinfak. Makin banyak berinfak. Makin banyak rezekinya makin sering beribadah. Makin giat beribadah. Ya. Makin banyak rezeki tiap bulan. Ya. Karena sayang uang ini nanti dipakai buat yang lain. Mending dipakai buat tawaf di sekeliling Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah. Ya. Kita tahu pahala umrah. Ya. Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Antara satu umrah dengan umrah berikutnya ada pengampunan dosa. Kalau kita lihat kan tahun ini umrah, tahun depan umrah, setahun ada pengampunan dosa. Kalau tiap bulan umrah, tiap bulan ada pengampunan dosa di situ. Ya. Al-umrah al-mabrurah laisa lahal jazaa illa jannah. Umrah yang mabrurah tidak ada pahala yang diberikan oleh Allah kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makin giat ibadah ketika rezeki Allah berikan, jangan ditunda. Kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, belum pernah haji, langsung. Jangan ditunda. Waduh, jangan dulu deh. Anak belum pernah punya mobil Lamborghini, uang ada 20 sekian dari Lamborghini dulu lah, minimal pakai seminggu. Ya, kata kita pakai seminggu, Pak. Tidak tahu kalau kita pakai baru beli keluar dari sana tabrakan. Ya udahlah, asuransi dia larang oleh agama kita, mau nggak mau kita perbaiki sendiri. Akhirnya uang yang keluar makin banyak. Harusnya dengan 22 M tersebut kita bisa mewakafkan tanah, kita bisa membangun sebuah pesantren, kita bisa menyantuni anak yatim, kita bisa bawa keluarga untuk haji ke Baitullah. Banyak hal positif yang bisa mendatangkan pahala kepada kita dari rezeki yang Allah berikan daripada sebuah mobil yang Allah Ta'ala alam bisa membawa keberkahan untuk kita apa tidak. Apakah Lamborghini tadi bisa membawa kita dari rumah ke masjid atau tidak, Pak? Kadang mungkin tidak bisa. Ya. Azan. Baik, mungkin kita lanjut sedikit. Yang azan satu orang tafadhal azan. Nanti waktu sholatnya kita mundurkan sedikit. Silakan yang mau azan, silakan azan.